Oke, saya mau tanya seputar yang umum-umum dulu deh, karena hadir di tengah-tengah kita kan para bidan senior gitu ya, yang memang sudah banyak ketemu dengan para ibu hamil. Kira-kira dari yang paling simpel, ibu hamil itu seberapa penting sih untuk kita tuh kontrol ke dokter atau melihat USG setiap bulannya itu seberapa penting menurut bidan Mila dan juga bidan Yalisa? Siapa dulu nih? Ya, Danila boleh. Oke, penting banget ya, karena kalau sekarang memang panduannya kan minimal 6 kali kita ANC atau periksa hamil. Jadi di trimester 1 1 kali, trimester 2 itu 2 kali, ya, dan juga trimester 3 itu 3 kali. Nah itu minimal sebenarnya 6 kali. Itu melihat pemeriksaan secara fisik, secara emosi gitu, dan memang bisa dideteksi kalau ada komplikasi. Nah biasanya USG itu di trimester 1 sama trimester 3 yang paling penting. Kalau di negara maju pun sebenarnya kita nggak rutin-rutin periksa USG ya, hanya di trimester 1 dan trimester 3. Jadi kalau teman-teman yang periksa ke bidan pun, Mbak Mila kan kalau di bidan mungkin nggak USG, bisa biasanya kolaborasi minta untuk USG di trimester 1 atau trimester 3 gitu. Jadi sebenarnya juga nggak harus rutin-rutin, cuma memang itu penting banget sih untuk deteksi dini. bidan Yalisa mungkin belum. Ya, benar sekali seperti yang dijelaskan bahwa minimal itu 6 kali ya. Tadi dikatakan trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mungkin kadang-kadang ibu bingung gitu. Ya anggap aja lah misalnya kehamilan di bawah 28 minggu ya. Itu periksa minimal 2 kali, kemudian sampai 36 minggu minimal 1 kali. Kemudian di atas 36 minggu sampai lahir itu minimal 3 kali. Tetapi ibu-ibu ini hanya minimal. Seandainya di luar dari yang periksa biasa ada suatu rasa yang tidak enak, apakah ibu merasa mungkin biasanya bayinya kok mungkin sore kalau saya lagi jalan biasanya bayinya gerak, kok kali ini enggak ya, pokoknya ibu merasakan ada sesuatu kelainan dan ibu perhatikan dan ibu cemas, lebih baik ibu periksa. Terus ibu juga harus jaga kesehatan, jangan sampai badannya panas. Oke, nah saya mau masuk ke part itu sebenarnya Bu Yalisa, kan tadi USG atau kontrol tuh minimal 6 kali ya. Berarti kan ada bulan-bulan yang kita nggak kontrol gitu kan ya. Nah, bagaimana cara kita mengenali kalau memang ada tanda-tanda kelainan berbahaya terhadap kehamilan? Ya. Boleh. Tanda-tanda atau kelainan itu yang tidak boleh terjadi pada ibu hamil itu, satu, keluar air, kedua, keluar darah. Nah, apa yang dimaksud dengan keluar air? Keluar air itu adalah keluar air ketuban. Nah, kadang-kadang ibu mungkin bingung antara keluar air ketuban dengan buang air kecil. Iya. Kalau pipis itu biasanya agak bau-bau pesing ya. Nah, kalau air ketuban itu biasanya agak lain. Kalau yang normal itu seperti bening, kadang-kadang seperti ada putih-putih gitu ya, seperti kayak putih-putih seperti kayak putih telur gitu deh. Sekali. Nah, itu ya. Kalau darah itu sebetulnya selama hamil itu tidak boleh ada keluar darah. Baik itu darah lendir ataupun apalagi kalau darah yang ngocor ya, itu tidak boleh ya. Karena yang ditakutkan kalau hamil kecil itu ditakutkan keguguran, tapi kalau hamil sudah mungkin lebih besar yang ditakutkan itu kalau ari-arinya terlepas. Nah, jadi ari-ari yang terlepas itu bisa kita katakan itu namanya solusio placentae, itu ari-arinya terlepas sebelum melahirkan. Tapi bisa juga ari-ari itu tertanamnya di bawah, jadi di bawah dekat jalan lahir, sehingga pada waktu jalan lahir itu akan membuka, itu ari-arinya tergeser. Nah, ari-ari yang tergeser itu menyebabkan keluar darah. Jika ari-arinya itu menutup seluruh jalan lahir, berarti bayinya tidak bisa dilahirkan lewat bawah.
Tapi kalau misalnya menutup cuma sebagian, sedikit, itu kadang-kadang dengan berjalannya waktu itu bisa bergeser. Oke, mungkin Bidan Nila ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya mau nambahin ya tadi kan udah boleh keluar darah selama hamil, lalu ketuban pecah dini sebelum ada persalinan. Nah, ada juga yang disertai tensi tinggi ya, hipertensi atau namanya preeklamsia. Jadi biasanya ditandai dengan pusing, sakit kepala, mata yang berkunang-kunang, lalu bisa dicek protein urinnya. Kalau memang positif, nah itu mungkin bisa ke arah preeklamsia. Biasanya itu juga harus dicurigai dan diobati supaya nggak sampai ke eklamsia atau kejang. Lalu mual muntah berlebihan. Jadi kalau teman-teman trimester 1 kan mual muntah normal karena perubahan hormon ya, namanya emesis gravidarum. Tapi kalau hyperemesis, dia mual muntahnya tuh sampai berat badannya turun, gitu ya. Lalu mungkin lidahnya kering, lemas, pusing, itu juga perlu dicurigai untuk konsul sama dokter atau tenaga kesehatan. Nah itu diingat-ingat ya ibu-ibu ya, berarti kalau ada tanda-tanda yang tadi dikasih tahu oleh kepala bidan ini harus langsung dikonsultasikan ya. Oke, Bidan Elisa dan juga Bidan Nila, ibu hamil itu kan biasanya rentan dengan gampang panik, gampang stres, bener ya ibu-ibu ya? Kayak dengar apa dikit tuh langsung stres gitu. Kayaknya kalau suami nggak WA dikit stres gitu kan ya. Terus ngecek rumah belum dikunci aja bisa berulang kali gitu. Nah, ada tips nggak sih untuk para, sementara kita lagi, saya lagi nggak hamil sih ya. Sementara para ibu hamil ini sebenarnya tidak boleh stres gitu kan, biar anaknya juga happy, terus mengurangi resiko preeklamsia tadi. Ada tips nggak supaya para ibu hamil itu terhindar dari stres, cemas yang berlebihan? Iya, jadi kita nemuin banyak banget sih bumil hamil yang kalau datang ke kelas tuh pasti cemas, khawatir, dan rata-rata tuh cemasnya satu, takut kontraksi, takut sakit, takut robekan perineum, tuh langsung pada ngangguk-ngangguk ya. Terwakili ya, takut robekan perineum, takut perdarahan gitu, dan memang itu bisa terjadi karena banyak informasi yang kita dengar, entah dari TV, dari orang sekitar, sehingga semua informasi yang tadi tuh kayak langsung masuk ke alam bawah sadar. Padahal mungkin gak semua kasus tadi itu akan kita alami. Atau biasanya nih paling sering kita nanya ke teman kita, lahiran kemarin gimana rasanya? Sakit banget. Gitu ya. Terus kita langsung terap di sini. Padahal itu pengalaman teman, belum tentu pengalaman kita akan sama. Gitu, dan biasanya kalau di kelas kita ajarin teknik nafas. Itu paling simpel. Seperti tadi ya, karena ketika teman-teman udah latihan nafas, biasanya udah mulai mindful untuk mikir now, aku tuh di sini. Jadi nggak overthinking gitu. Itu melatih buat kita nggak overthinking. Yang kedua itu kita sekarang juga mungkin sudah sering dengar hypnobirthing ya. Jadi bisa teman-teman pelajari relaksasi hypnobirthing. Karena hypnobirthing ini teknik relaksasi dalam kehamilan untuk mengubah mindset kita tentang melahirkan yang tadinya tadi aku nggak bisa, takut pendarahan, cemas, segala macam, kita ubah mindsetnya menjadi lebih positif ya. Contohnya, oh kalau Allah berikan, Allah mampukan. Oh, gelombang rahim itu ternyata bentuk syukur yang dalam untuk bayiku lahir. Kalau nggak ada kontraksi, bayiku nanti lahirnya di mana? Karena yang bikin dia turun kan kontraksi. Jadi mengubah mindset yang tadinya negatif jadi lebih positif, itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan sih. Tapi paling simpel sebenarnya nafas, kalau benar-benar dilakukan itu akan membantu banyak, karena nafas sehari-hari kita aja itu suka salah, ya kan? Inhale bisa jadi perutnya kempas, exhale perutnya memban. Padahal sebenarnya kalau teman-teman tidur, pola nafas kita tuh perut, dan itu pada saat kita tenang. Makanya itu paling simpel biasanya untuk membantu biar gak terlalu overthinking. Bidan Elisa mungkin saya tambahkan. Iya, benar sekali ya. Kita harus bisa menekan stres kita dengan tetap tenang, dengan seperti ini, latihan yoga, pernafasan itu sangat penting. Di samping itu, ibu-ibu juga perlu hidup sehat, makan makanan yang sehat, dan ibu nggak usah takut kok Bu, melahirkan itu semua itu normal. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai zaman nanti, melahirkan itu tetap seperti itu aja. Nggak ada yang berubah. Nah, yang berubah cuman yang menolong.
Ya kan? Kalau yang dulu mungkin bidannya ini, yang nanti mungkin anak dari bidan itu lagi menolong ya. Nah, ibu sebetulnya kalau untuk melahirkan nanti, yang paling penting ibu tidak boleh cemas, ibu harus siap. Ya. Karena apa? Karena pada waktu ibu akan melahirkan, kita lagi menstruasi aja juga mules kok. Jadi mulesnya ya seperti itu aja. Jadi sebetulnya ibu sudah tahu mulesnya seperti apa, ya seperti itu. Ya. Tapi pada saat kalau ibu semakin cemas, itu akan otot-ototnya itu akan berkontraksi, akan kaku dan akan merasakan sakit. Jadi kalau ibu cemas, otot kaku, jalan lahir tidak bisa membuka. Tapi kalau ibu lemas, ibu rileks, jalan lahir akan membuka, kadang-kadang lebih cepat daripada biasanya. Ya, jadi ibu kalau misalnya mau melahirkan nanti, kadang-kadang bingung ya, gimana ya cara saya mengeden? Nanti bidan-bidan pasti akan membantu ibu, akan mengajari ibu. Ya, pertama nanti katanya ibu buka kakinya, dirangkul yang dalam dan pakai tenaga ibu sendiri untuk mengejar. Cara mengejar gimana? Ibu gak usah takut. Bingung saya harus ngejar kemana? Kok ke arah mana? Ibu pikirkan aja. Ibu pernah kan beneran kalau lagi di restroom, misalnya yang pas kurang makan buah, lalu agak susah, agak keras, seperti itu. Jadi waktu ibu mau ngeden, ibu ingat, saya sekarang lagi di atas pot, saya sekarang mau ngeden, seperti itu. Pasti anaknya akan lahir. Ya, ibu jangan bingung lagi ya. Yang pikir harus saya ngejar gimana Lagi tenang gitu ya. betul tenang aja ya, semua akan lancar katanya.